Miftahul Jannah dan satu lagi Rita Zahara. Kami di sini ingin mempresentasikan sedikit tentang hasil kerja kelompok kami. Yang berjudul Gotong Royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gotong royong. Nah, baik anak-anak, hari ini kita masuk dalam bab gotong royong. Nah, Ibu akan memberi sedikit pengertian tentang gotong royong terhadap anak-anak semua. Mohon didengar, nanti Ibu akan tanyakan ya. Nah, gotong royong adalah istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Nah, maksudnya ketika kita bergotong royong melakukan pekerjaan yang bersama-sama, maka nanti akan dihasilkan dengan keinginan yang kita dambakan. Contohnya, misalnya kita membersihkan sekolah. Nah, kita melakukannya dengan rame-rame. Nah, dengan rame-rame maka nanti kerjaannya cepat siap dan keinginan kita cepat terkabulkan gitu. Nah, gotong royongnya ini ada keuntungannya anak-anak. Yang pertama adalah tumbuh rasa persatuan dan kesatuan. Nah, maksudnya ketika kita gotong royong, maka diri kita sendiri ini akan tumbuh rasa kesatuan dan persatuan, yaitu rasa berkumpul dan rasa mengerjakan sesuatu dengan bareng-bareng gitu anak-anak. Nah, yang kedua akan timbul rasa kebersamaan yang hakiki. Nah, di saat kita gotong royong maka kita melakukannya dengan sama-sama. Nah, disitulah tumbuhnya rasa kebersamaan. Yang ketiga ada pekerjaan lebih cepat dan ringan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita melakukan gotong royong, maka suatu kerjaan itu jadi cepat siap dan pekerjaan yang kita lakukan itu ringan, anak-anak. Anak-anak sudah mengerti anak-anak? Iya, bagus. Nah, ciri khas Indonesia sendiri ini adalah bergotong royong, yaitu kita melakukan pekerjaan bersama-sama agar cepat selesai. Nah, yang B ada wujud gotong royong. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan wujud gotong royong? Yaitu melakukan gotong royong secara bersama-sama seperti adanya kerja bakti, kegiatan beragama. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti maulud dan rajapan dan pembangunan masjid. Nah, itu adanya wujud gotong royong. Habis itu pembangunan pos ronda di halaman kampung kita sendiri. Nah, itulah contoh dari adanya wujud gotong royong tersebut. Nah, coba buka buku selanjutnya. Di situ ada yang C, faktor pendorong dan penghambat gotong royong. Nah, yang pertama ada faktor yang pendorong gotong royong. Nah, apa-apa saja faktornya? Yang pertama adalah kita sebagai makhluk sosial. Nah, karena kita makhluk sosial, makanya terjadinya faktor pendorong dalam gotong royong. Yang kedua ada keikhlasan berpartisipasi. Dan yang ketiga ada kebersamaan dan persatuan kita terhadap gotong royong tersebut. Nah, itulah 3 faktor yang menjadi faktor pendorong gotong royong. Nah, yang selanjutnya ada faktor penghambat gotong royong. Apa-apa saja faktornya? Yang pertama ada ketidaksadaran manusia terhadap gotong royong. Nah, itu saja faktor penghambat pada gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Zahara dan hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik gotong royong, yaitu perilaku gotong royong pada hakikatnya identik dengan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini jelas dinyatakan bahwa gotong royong tidak mengedepankan aspek individual, justru kekompakan yang dilakukan dalam tindakan pekerjaan tertentu yang dilakukan secara inspirasi positif dari berbagai pihak. Yaitu perilaku gotong royong bukan sesuatu yang terjadi tanpa diidentifikasi. Dengan adanya gotong royong, maka secara tidak langsung masyarakat secara umum diberikan beberapa wacana terkait dengan karakteristik yang melekat dan perilaku gotong royong tersebut.
Gotong royong itu memiliki ciri khas bangsa Indonesia yang turun-temurun sehingga keberadaan harus dipertahankan. Pola seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Dan beberapa karakteristik gotong royong yaitu yang pertama, sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Dan yang kedua yaitu terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. Yang keempat menjunjung tinggi kemanusiaan karena di dalam kegiatan gotong royong setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang kedudukan seseorang, tapi memandang keterlibatan suatu proses pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima yaitu mengandung arti sebagai membantu yang dilakukan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat. Yang terakhir yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan yang selanjutnya gotong royong serta manfaatnya. Gotong royong itu sejak zaman dahulu kita menjalankan sistem yang namanya gotong royong. Dalam kegiatan ini baik pembangunan untuk sarana umum atau pembangunan untuk pribadi. Banyak sekali contoh-contoh gotong royong seperti yang dilakukan pada kampung kita, yaitu seperti kita bergotong royong di balai, di masjid, dan di kampung-kampung serta menanam padi, itu termasuk gotong royong. Jadi yaitu manfaat-manfaat gotong royong, manfaat bagi kita gotong royong yaitu yang pertama meningkatkan kekompakan kita dalam bersosial dan memperkuat dan menjalin persaudaraan dan menimbulkan sikap tolong menolong serta mempererat rasa persatuan dan mengembangkan pekerjaan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang asas kegotong royongan. Yang kami buat ada 5 asas. Yang pertama itu bahwa manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani. Yang kedua itu manusia baru berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesamanya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, mengasihi dan tenggang rasa terhadap sesamanya. Yang keempat, dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan setiap manusia untuk bekerja sama, bergotong royong dalam mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun akhirat. Dan yang terakhir yang pertama adalah usaha yang dilakukan secara gotong royong akan menjadikan suatu kegiatan terasa lebih ringan dan mudah dan lancar. Ada upaya melestarikan gotong royong. Adapun beberapa upaya, yang pertama adalah dari pihak masyarakat, yaitu meminimalisirkan ataupun bahkan menghilangkan anggapan yang menyatakan bahwa perilaku gotong royong tidak penting. Yang kedua itu tidak memanfaatkan berbagai macam kasus tertentu seperti ras sebagai upaya untuk menunggangi dengan perilaku gotong royong. Apabila hal ini dilakukan akan mencederai nilai gotong royong tersebut. Dan yang terakhir adalah meminimalisirkan jarak yang jauh antar lapisan masyarakat. Dengan cara meminimalisirkan ini, maka dimungkinkan apabila ada gotong royong yang dilakukan tidak semakin canggung dilakukan. Nah. Baik, saya kesimpulan dari kelompok kami yaitu kata gotong royong belakangan ini seperti sudah terlupakan sering dengan tumbuhnya sikap individualis masyarakat seiring pudarnya ideologi Pancasila, nilai-nilai persaudaraan, dan nilai-nilai keagamaan. Padahal sebagian masyarakat beragama Islam yang jelas-jelas mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling bergotong royong, dan saling toleransi antar sesama. Gotong royong adalah budaya asli dari Indonesia yang sangat sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi alangkah indahnya kalau budaya gotong royong ini harus ditimbulkan lagi ataupun dilestarikan lagi agar para masyarakat dapat bekerja sama, saling bertoleransi, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.